Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana soleh-soleha semua keadaannya? Semoga soleh-soleha semua berada dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah dalam beribadah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1. Nah, terlebih dahulu lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai ya, soleh-soleha semua. Nah, kita masuk ke tema 3, subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Di sini materi kita adalah sistem pencernaan makanan pada manusia dengan 3 capaian materi. Yang pertama, fungsi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, organ sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita masuk ya, soleh-soleha kepada materinya. Nah, soleh-soleha semua, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Soleh-soleha pasti semuanya makan kan? Nah, ada yang makan nasi goreng, ada yang makan sate, ada yang makan bakso, dan makanan lainnya. Nah, makanan yang telah soleh-soleha makan itu akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itulah fungsi makanan. Misalkan soleh-soleha tidak makan. Nah, soleh-soleha akan merasakan tubuh soleh-soleha itu akan lelah, letih, dan tidak bersemangat. Nah, kemudian sistem pencernaan itu merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari dan harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Kita masuk ke fungsi sistem pencernaan pada manusia. Di sini Ustazah ada 2 fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Ini seperti misalkan soleh-soleha makan nasi nih. Nah, yang nasi tadi kan masih bentuk kasar, belum lumat. Nah, dengan gigi dan enzimlah makanan ini dapat dihaluskan sehingga akan mudah proses pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian, yang kedua, sistem pencernaan itu berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, hal ini terbukti ketika kita, soleh-soleha dan juga ustazah, itu pagi-pagi kan kita ada ke kamar mandi tuh, buang air besar. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh sistem pencernaan kita untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, jika tidak dikeluarkan soleh-soleha, misalkan soleh-soleha tahan gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita karena itu merupakan racun yang harus dikeluarkan. Paham, soleh-soleha? Yang kedua itu organ sistem pencernaan manusia. Tadi kita sudah membahas apa saja fungsi dari sistem pencernaan. Kemudian mungkin soleh-soleha ada yang bertanya, apa sih organ-organ sistem pencernaan manusia itu? Nah, di sini Ustazah sudah ada gambarnya. Silakan soleh-soleha perhatikan bahwa organ dari sistem pencernaan kita itu yang berada dalam tubuh kita itu, yang pertama itu ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan anus. Kita ulangi, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ingat ya, saudara-saudara semua. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana sih proses pencernaan makanan pada tubuh manusia itu.
Nah, itu tidak berlangsung spontan ya, soleh-soleha, itu melalui beberapa tahap atau beberapa langkah. Yang pertama itu proses memasukkan makanan ke mulut. Nah, soleh-soleha mungkin kita misalkan lagi makan bakso nih. Nah, bakso kita masukkan ke dalam mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, di sini pasti soleh-soleha kunyah kan, tidak mungkin lah ditelan langsung bulat-bulat kayak gitu. Nah, di sini fungsi gigi akan menghancurkan makanan dan akan dibantu dengan enzim untuk melumatkan makanan. Kemudian yang ketiga, ada proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, kita telan makanan itu akan dilalui atau melalui kerongkongan. Kemudian yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di dalam lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi proses pemecahan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, kemudian dibantu dengan enzim. Ingat ya, soleh-soleha, ini terjadi di dalam lambung. Kemudian yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus. Nah, di usus ini akan diserap kembali sari-sari makanan yang berguna atau bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ini tidak serta-merta dibuang ya. Nah, ini akan melalui proses penyerapan terlebih dahulu terjadi di usus kita. Kemudian yang keenam, baru yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita melalui anus. Nah, ini yang kita lakukan di kamar mandi, misalnya kita BAB tuh. Jadi, yang udah dibuang itu merupakan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, oleh itulah kita harus perlu mengeluarkan, karena itu merupakan racun bagi tubuh kita ya, soleh-soleha. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dulu dan Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.